Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dakwah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahwa dakwah para sahabat seperti kita sebutkan adalah dakwah yang mulia. Dan saya mukaddimah tadi dengan perkataan sebagian para ulama salaf bahwa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum abarrun nas quluban, orang yang paling baik hati mereka karena akidah mereka benar. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang kalau dia ingin baik dakwahnya, kalau dia ingin baik pribadinya dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan hidayah, yang pertama kali kita lakukan adalah perbaikan jiwa, perbaikan hati, agar kita berakidah yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Karena orang bagaimanapun dia ingin seperti dakwahnya para sahabat, tetapi dia tidak belajar akidah, tidak belajar tauhid Allah Subhanahu wa taala, tidak belajar bagaimana hakikat kesyirikan, dia tidak akan pernah bisa sampai kepada apa yang sampai kepadanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti berimannya kalian para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Oleh karena itu kita setiap muslim muslimah wajib berusaha mengkaji akidah yang benar supaya sesuai dengan akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, supaya kita beribadah dan beribadah seperti sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka tentu mengambil pelajaran, mengambil syariat dan agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan masalah akhlak, harus kita berusaha meniti jalan sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kita meyakini bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ijma' mereka, pemahaman mereka adalah maksum. Pemahaman mereka, ijma' mereka para sahabat itu maksum. Sedangkan pribadi para sahabat, mereka manusia seperti manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Oleh karena itu apa yang menyepakati dalil dari Quran dan Sunnah pada apa yang diperselisihkan di antara para sahabat, itulah yang kita ambil pendapatnya. Dan tidak boleh seseorang tatabbu' rukhas, mencari-cari keringanan-keringanan tanpa mengikuti dalil, walaupun itu dari pendapat para sahabat yang mereka berbeda tentang suatu masalah, apalagi yang berkaitan dengan para ulama di bawahnya. Jadi jangan karena ada yang menghalalkan ini sementara ulama sekian yang mengharamkan dengan dalil yang banyak, lalu begitu mudah kita mengatakan ini halal karena fulan menghalalkannya. Tetapi ikutlah dalil dan beragamalah dengan dalil, dengan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, sifat para sahabat itu di samping mereka orang yang paling baik hatinya, karena mereka di atas akidah yang benar. Dan akidah yang benar itulah menjadikan mereka ikhlas di dalam dakwah mereka, di dalam beragama mereka. Dan berakidah yang benar tidak cukup hanya sekedar memahami, wajib kita yakini. Jadi orang yang walaupun dia mengkaji, paham banyak masalah-masalah akidah, tetapi dia tidak yakini apa yang dia pahami, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy, mereka memahami banyak masalah yang berkaitan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi itu tidak bermanfaat bagi mereka manakala mereka tidak meyakini dan tidak masuk Islam dan mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat itu di samping mereka hatinya mereka yang terbaik, mereka itu a'maquhum ilman, orang yang paling mendalam ilmunya. Orang yang paling mendalam ilmunya adalah para sahabat. Dan jangan dianggap orang itu kalau banyak menulis, banyak berbicara, banyak karya, kemudian dia menjadi orang yang alim atau paling alim, tidak. Karena kita melihat sekarang, mana dia hasil karya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, berapa kitab yang mereka tulis. Kalau orang bertanya seperti ini dan mengukur ilmu orang, keilmuan mereka semata dengan banyak sedikitnya apa yang mereka tulis, banyak sedikitnya apa yang mereka perdengarkan, nescaya orang-orang di akhir zaman ini adalah orang-orang yang paling alim dan lebih alim dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mana dia
karya Abu Bakar As-Siddiq, mana dia Umar bin Khattab, mana dia Utsman bin Affan, mana Ali bin Abi Thalib. Oleh karena Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, bahwasanya para sahabat mereka tidak banyak misalnya tertuang dalam bentuk tulisan atau kitab apa yang mereka tulis, apa yang mereka ilmui, bukan menunjukkan bahwasanya ilmu mereka tidak mendalam dan banyak, tetapi mereka para sahabat adalah orang-orang yang banyak amalannya, sedikit mereka berbicara. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak membutuhkan kepada karya yang banyak. Jadi kita semakin belakangan ini butuh karya yang banyak, butuh tulisan ulama yang banyak. Apakah berarti apa yang ditulis oleh para ulama yang banyak sekarang ini tidak bermanfaat? Sangat bermanfaat. Tetapi para ulama mereka diharuskan oleh keadaan karena kewajiban dakwah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah karena Allah Subhanahu wa taala, mereka menulis, menuangkan apa yang mereka ilmui, karena semakin jauh orang dari zaman Rasulullah SAW, dari zaman sahabat, semakin banyak yang dilupakan dari ilmu ini. Di zaman sahabat tidak ada kaumus seperti sekarang, banyak kaumus bahasa Arab, bahasa Indonesia, apalagi ya. Jadi bukan berarti mereka kurang karya atau kurang hasil dalam menulis, tetapi karena mereka paham, begitu dengar ayat Quran mereka paham, begitu mereka mendengar hadis Nabi mereka paham. Adapun kita butuh banyak kitab. Misalnya orang kalau tidak bisa berbahasa Arab, kalau dia membaca kitab berbahasa Arab, dia harus butuh kamus setiap saat. Ini apa artinya? Buka kamus. Tapi kalau dia semakin banyak ilmunya, semakin banyak dia kuasai mufradat bahasa Arab atau kosakata bahasa Arab, maka sedikit kebutuhannya terhadap apa? Terhadap kitab. Ya, oleh karena itu para ulama semakin banyak menulis karya tulisan yang banyak dari kitab-kitab, karena kebutuhan orang yang semakin jauh dari zaman sahabat ini terhadap apa? Penjelasan tentang ilmu itu sendiri. Ya. Oleh karena itu jangan dianggap bahwasanya para sahabat misalnya tidak banyak dinukil dari mereka penafsiran dan sebagainya, kecuali hanya beberapa orang, bukan berarti mereka kurang ilmu. Mereka banyak ilmunya para sahabat. Yang jelas para sahabat itu ada ulama, ada orang-orang yang biasa dan seterusnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang paling mendalam ilmunya. Kemudian para sahabat itu ahsanuhum hadyan, petunjuk mereka, jalan beragama mereka itu adalah paling baik. Oleh karena itu wajib kita kaum muslimin merujuk kepada cara beragama, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Orang yang tidak kembali di dalam memahami apa yang dipahami dari Quran dan Sunnah kepada pemahaman sahabat, pasti dia menyimpang, pasti dia sesat jalan. Walaupun dia berdalil dengan Quran dan Sunnah, tetapi dia memahami Quran dan Sunnah itu tidak dengan pemahaman sahabat, pasti dia menyimpang. Oleh karena itu orang-orang Khawarij mereka berdalil dengan Quran, sebagian ahli bidah berdalil dengan Quran yang hadis, tetapi mereka tidak mengembalikan apa yang mereka dalilkan dengan Quran dan Sunnah tersebut kepada pemahaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu di antara kalimat yang masyhur yang sering kita sebutkan dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan amanna billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amanna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala murad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran, kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan yang paling mengetahui apa yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Dan yang paling tahu setelah Rasulullah SAW apa yang beliau inginkan dan apa yang diinginkan oleh Allah adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu tidak ada orang sesudah sahabat kemudian dia akan mengatakan bahwa saya ini lebih paham dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi petunjuk para sahabat itu yang terbaik. Oleh karena itu kita kembali kepada pemahaman mereka seperti apa yang dinukil oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab hadis mereka, para ulama tafsir dalam tafsir mereka tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baik itu dengan sanad ataupun tanpa sanad, yang dari para ulama yang mausuqin, orang-orang yang bisa dipercaya dari para ulama ahli sunnah,
yang mereka menukil ilmu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang berkaitan dengan tafsir, yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, mereka itu adalah aqalluhum takallufan. Mereka tidak banyak takalluf, sedikit takalluf, tidak berlebihan melewati apa yang digariskan di dalam Quran dan sunnah Rasulullah. Dan itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang kecuali dengan dia menyibukkan diri dengan ilmu, sehingga dia tahu ini batasan yang harus dia lakukan. Dari sini dia memulai, dari sana dia akan berhenti. Apa yang harus dia lakukan, apa kadarnya. Karena di antara dua jalan yang syaitan menyesatkan manusia, dari dua jalan tersebut banyak hamba Allah Subhanahu wa taala adalah jalan atau pintu jafa. Kemudian yang kedua pintu ghulu. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menjadikan seseorang wasat sesuai dengan dalil Quran dan sunnah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu wajib kita semua hirs, semangat menuntut ilmu syar'i, dan itu mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita baca sejarah para sahabat, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu luar biasa. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dan mereka tidak berlambat-lambatan. Bahkan saat disibukkan dengan dunia, mereka luangkan waktu untuk mereka menuntut ilmu. Sahabat Umar bin Khattab, beliau yang sibuk di ladang, atau sebagian sahabat di pasar. Umar misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai beliau bergantian dengan seorang sahabat Ansar. Kalau hari ini misalnya dia tidak di sisi Nabi, maka sahabat Ansar ini di sisi Nabi. Jadi sahabat Ansar ini menyampaikan apa saja ilmu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat Umar. Besoknya sahabat Umar, kemudian sahabat Ansar ini pergi mencari nafkah, dan disibukkan terus setiap saat. Karena itu kita orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah dan kaum muslimin secara umum, supaya kita semakin jelas jalan sahabat, pemahaman sahabat, dan tidak mudah terkotori apa yang kita pahami dan apa yang kita lakukan dari agama Islam ini adalah banyak menyibukkan diri dengan ilmu, sehingga kita beramal dengan dalil, berakidah dengan dalil, berakhlak dengan dalil. Hatta berakhlak, kadang-kadang orang menganggap sikap tertentu, ucapan tertentu sebagai bentuk akhlak, padahal itu kadang-kadang mungkin sikap ghulu berlebihan terhadap manusia, bahkan mungkin dia itu menjadikan orang itu kepada derajat dan maqam sahabat, bahkan Nabi, bahkan maqamnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan al-adabu al-imtithal. Adab akhlak itu adalah imtithal. Imtithal itu artinya ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan orang misalnya karena dia beradab, taruhlah dalam muamalah, supaya dia beradab ya kepada orang dan dianggap sopan santun dan beradab. Mungkin dia salaman kepada siapa saja, mahramnya atau bukan mahramnya. Ya, bila perlu dia cium tangannya perempuan itu. Karena dianggap dirinya beradab. Dan itu dianggap sopan santun. Tidak. Adab dan sopan santun itu harus dengan apa? Batasan syariat. Dan para sahabat itu tidak takalluf. Mereka di atas syariat, berusaha di atas manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengikuti cara beragama para sahabat radhiyallahu taala anhum, insyaallah taala pasti kita akan mencapai kebahagiaan yang di atasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum.